Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah praktek rangkaian listrik, ya. Ini memasuki job 3 yang berjudul pengaruh frekuensi terhadap beban RLC yang dipasang secara paralel. Jadi nanti RLC-nya ini dipasang paralel dengan sumber tegangan. Nah, kemarin di job 2 kemarin kita sudah mempelajari bagaimana pengaruh frekuensi ini terhadap beban RLC yang dipasang secara seri. Jadi hari ini kita akan melakukan analisis kalau dipasang secara paralel seperti apa, gitu ya. Tujuan kali ini ada 3 sesuai dengan job sheet. Yang pertama adalah menjelaskan pengaruh frekuensi terhadap tegangan di titik R, di titik L, dan di titik C. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan pengaruh frekuensi tersebut terhadap arus, yaitu di titik R, di titik L, dan di titik IC. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh frekuensi ini terhadap impedansi dan sudut pergeseran fasenya. Nah, di keempat, kelima, dan keenam ini nanti include di tugasnya. Baik, langsung saja kita menuju ke gambar rangkaiannya. Rangkaiannya di power simulator itu seperti ini, dengan nilai R1, R2, R3, R4 ini sama, yaitu 3000 ohm, kemudian L-nya ini 100 mH. Kemudian ketika frekuensi yang sudah ditentukan ini selesai diambil datanya, kita ganti nilai L ini dengan C. Nilai C-nya kalau di job sheet itu adalah 0,15 mikrofarad. Nah, ini adalah tabel percobaannya. Jadi tabel percobaannya sama seperti yang kemarin kita sudah lakukan, RL seri gitu ya. Yang ini adalah RL paralel, sama frekuensinya 100 sampai 5000. Tetapi stepnya ini tidak sama. Jadi dari 100, 200, 400, 600, 800 sampai 5000. Kemudian tabel kedua di sini RC paralel gitu ya. Nah, kita nanti akan hitung nih secara teori seperti apa, secara pengukuran atau praktek menggunakan power simulator seperti apa gitu ya. Nah, kita lakukan dulu perhitungan secara teori gitu. Ini gambarnya, saya kopikan dulu ke sini, ke Microsoft Whiteboard. Rangkaiannya seperti ini gitu ya. Kalau kita melihat rangkaian seperti ini, berarti karena rangkaiannya paralel, otomatis nilai dari tegangannya kan sama ya. Tegangan di sini kita lihat tegangan di sini. Ini misal ada V dengan tegangan yang ada di sini, ini sama. Ini juga sama. Ya. Berarti nanti kita basisnya adalah pada arusnya, gitu ya. Nah, ini misal kita anggap I2, di sini I1, di sini IT, ya. Maka IT nanti adalah penjumlahan dari I1 plus I2. Tentunya karena main frekuensi harus kita perhitungan frekuensi dan sudut fasenya seperti apa. Nah, langsung saja kita bahas dulu nilai I1 berapa, I2 berapa. Kita awali dulu dengan menghitung nilai dari XL-nya, ya, 2pi FL. Berarti kita gunakan frekuensi dasarnya. Kalau di job sheet itu VPP-nya adalah 10 volt, gitu ya. Maka VM-nya adalah 10 bagi 2, 5. Dengan frekuensi dasarnya tadi 50. Ya. Berarti 2 kalikan 3,14 dikalikan 50 dikalikan L-nya adalah 0,1. Ini kita beri nilai dulu. R1, R2, R3, R4 sama dengan 3000 ohm. Kemudian L-nya sama dengan 100 mH atau setara dengan 0,1 Henry. Ya. Nah, kita hitung
Kita gunakan kalkulator sebentar, saya hitung. 2 kali 50 kali 0,1, hasilnya adalah 31,4 ohm. Kemudian kita hitung apa nih? Setelah itu kan kita hitung Z-nya. Z-nya adalah merupakan R3, R4, dan L gitu ya. Kita seri dulu R3 dan R4. Berarti nilainya adalah 6000. Ya, Z di sini ya, karena kita kan L-nya di sini, berarti seri, ini kan di seri. Seri berarti R totalnya penjumlahannya nanti. Nah, kemudian setelah itu kita gunakan rumus sama. R, ini R total gitu, kita anggap R total yang ada di sini, RT1. RT1 kuadrat plus XL kuadrat. Berarti akar dari 6000 plus XL kuadrat 31,4 kuadrat. Ini didapatkan angka, nah, saya tadi kalkulator ya, hitung kalkulator. Hasilnya adalah 6, sini ya, saya tulis di sini 6000,0821 sama. Nanti teman-teman dapat mencoba sendiri ya, dengan frekuensi yang berbeda. Nah, setelah itu kita bisa mencari nilai I1. I1 sama dengan V per RT2, karena RT1 kita pakai notasi seperti ini. RT2 itu juga sama, penambahan antara R1 plus R2. Ini RT, berarti sama 3000. Oke. V-nya berapa? V-nya sesuai dengan di rangkaian 5 per RT2. Berarti RT2 di 6000. Kemudian I2 juga sama. V per, kalau ini berarti per Z-nya. Dengan 5 per 6000,0821. Kenapa kok selisihnya sedikit? Karena frekuensinya ini 50. Nanti ketika frekuensinya 5000, selisihnya akan besar. Oke. Ini kita hitung dulu. Sambil saya ambil. Oke, kita lanjutkan hasilnya ya. Hasilnya ini saya tulis. Saya tadi udah ngitung kalkulator 8,34 ini kali 10 pangkat min 4. Di sini juga hampir sama. 8,34 kali 10 pangkat min 4. Nah, dari sini ketika nanti kita diminta untuk menuliskan berapa sih nilai dari ini di tabel 1 ini, VR-nya, VR itu kita boleh ambil salah satu saja. Mau kita ambil di VR-nya boleh, di VR1 boleh, VR2 boleh, VR3 boleh, atau VR4 boleh. Kita contohkan ya untuk masing-masing di titik komponennya. Misal VR1 berarti nilainya kan I1, karena ini R1 ini kan mendapatkan tegangan dari sini, maka dia kenanya I1 dikalikan
R1. VR2 juga sama, I1 masih I1 kali 2. Ini ketika VR3 karena dia ikutnya di mana sih? VR3 di sini. Ikutnya kena arus dari I2 gitu ya. 2. Ini I2. Berarti nanti VR3 itu adalah ini masih I1 dikalikan R2, ini I2 dikalikan R3, VR4 adalah I2 dikalikan R4, kemudian yang terakhir VL sama dengan I2 dikalikan XL-nya. Ini kan nilainya sama ya, kenapa sama? Karena I-nya kan sama, berarti langsung saja kita tulis ya. I1 berarti 8,34 kali 10 pangkat min 4. Ini juga sama. Ini I2 berarti 8,34 kalikan 10 pangkat min 4. Ini juga sama. Ini kemudian dikalikan R-nya. R-nya kan sama, 3 kilo ohm semua. Ini 3 kilo ohm. Ini 3 kilo ohm. R4 juga sama, 3 kilo ohm. Nah, kemudian yang di sini 8,34 kali 10 pangkat min 4 ini dikalikan nilai XL-nya. XL-nya tadi sudah kita ketahui 31,4. Maka kita bisa tulis nilainya. Ini langsung saja saya tulis di sini 2,499 volt gitu ya. Atau kurang lebih dia kalau dibulatkan berarti 2,5. Ini juga sama. Kenapa sama ya? Karena nilainya sama ini. Harusnya kan sama. 2,499 volt. Ini 2,499 volt. Nah, yang di sini nilainya adalah di kalkulator itu 0,0261877 volt. Nah, ini sudah dapat nih kita nilai R dan L gitu ya, R1 sampai R4 dan L di frekuensi 50 Hz. Nanti teman-teman teruskan sampai di frekuensi 5000 Hz seperti apa gitu ya. Jadi pada intinya kita menghitung dulu, langkah pertama adalah menghitung dulu nilai XL-nya. Kemudian yang kedua adalah menghitung nilai Z, kemudian nilai I1, I2. Ini kita bisa menghitung nilai I totalnya ya. I total berarti I1 plus I2 sama ini. Tinggal nilainya kita masukkan. Nah, langkah terakhir yaitu kita menghitung nilai di tiap-tiap komponennya. Ini langkah terakhir, menghitung nilai tiap komponen-komponennya. Kemudian Anda lanjutkan nanti sampai ke frekuensi 5000 Hz. Gitu ya. Ini terkait dengan teorinya. Kemudian langsung kita lakukan percobaan ini, masih teori tetapi kita pakai bantuan Excel gitu ya. VPW-nya 10 volt, kemudian Vmax-nya 5 volt, kemudian ada induktansi yang nilainya 0,1 Henry atau 100 mH, kemudian R1 sampai R4 ini 3000 dengan frekuensi dasar 50. Masih sama caranya seperti kemarin, kita tentukan dulu frekuensinya, naik, stepnya ini saya contohkan naik 50 per 50. Langkah pertama kita menghitung nilai XL, gitu ya. Sama ya, 2 PFL gitu ya. Ini, kemudian nilai Z, Z-nya ini sama, akar dari R kuadrat plus L. Tentunya R-nya tadi merupakan penjumlahan dulu dari R3 plus R4.
Kemudian langsung kita hitung I1 dulu. I1 tadi seperti apa sih? Berarti I1 itu rumusnya adalah ini tadi, V per RT2 gitu ya, paralel di sini. Kemudian I2-nya sama, paralel dulu, seri dulu ya, seri R3, R4, kemudian nanti ditambahkan nilai dari induktansinya. Ini satuannya miliampere, kenapa? Karena nanti terlalu kecil kalau main di ampere, jadi saya kalikan 1000. Tentunya ketika kita menentukan nilai tegangannya ya dibagi 1000 ya, untuk menyamakan satuannya. Setelah I1, I2 dapat nilainya, kemudian IT-nya. IT kita cari penjumlahan dari I1 plus I2. Nah, setelah itu kita bisa menentukan VR1, VR2, VR3, VR4, VL. Nah, ini sudah saya contohkan di sini. VR1, VR2, VR3, VR4, VL gitu ya. Nanti kalau sudah jadi rumusnya tinggal ditarik saja. Nah, kita lihat hasil perhitungan ini sama seperti yang diinginkan di job sheet. Yang dicari adalah Vmax dan efektif, berarti sama ya Vmax-nya, karena ini saya menghitungnya pakai Vmax. Di sini nilainya pakainya adalah 5, berarti tinggal saya copy paste saja dari sini. Di ini sebagai contoh, misal P15 ini saya samakan dengan I15. Misal R1 ya, kalau yang kita amati R1. Kalau yang kita amati R2 ya tinggal nanti kita ganti di sini R2 sama dengannya di sini, dipindahkan di sini. Tarik garisnya. Masalah. Tuh. P efektifnya dari P15 dikalikan 0,707. Nah, cara yang sama kita gunakan untuk menghitung L. L-nya kan sama dengan ini, dengan M15. Kemudian V efektifnya juga sama, dikalikan 0,707, tarik ke bawah sampai nilai yang ditentukan di job sheet. Kalau yang saya contohkan di sini 1000. Oke, ini terkait dengan Excel, saya kira nggak masalah. Ini nanti untuk membandingkan hasil pengukuran dan hasil perhitungan itu seperti apa. Nah, sekarang masuk ke power simulatornya. Ini rangkaiannya gitu ya. Karena mungkin bingung, nanti saya mulai dari awal. Ada sumber tegangan AC ya. Kemudian ada R yang kita seri. Ini. Oke. Kemudian kita hubungkan. Kita pakai jarak yang panjang. Sambung. Seri ya. Oke, kemudian tarik garisnya. Kemudian ini masih ada L di sini, berarti kita tambahkan kwitansi. Nah, rangkaian seperti ini kita beri notasi R1, nilainya adalah 3000. Kita tampilkan display R1, kemudian R2 display ini juga sama, nilainya 3000. R3 3000, R4 juga sama 3000 nilainya. Kemudian L-nya adalah 0,1 gitu ya. Kita tulis L saja 0,1. Nah, kemudian kita pasang ya. Kita pasang, misal kita nanti ingin mengukur tiap titik komponen ini tegangannya berapa sih. Ini kemudian kita tambahkan untuk menghitung VS. Oke. Nah, ini teman-teman saya kira sudah berpengalaman untuk melakukan wire di sini. Kemudian kita pasang voltmeter.
Oke, kita beri notasi buat VR1 display, ini VR2 display, VR saya kira ini VR3 display, ini oke, di sini adalah VR4 dan yang terakhir yaitu VL. Nah, setelah ini kita atur, ini masih belum VS, VS itu V sumber. Nah, setelah ini kita atur tegangannya. Ingat, masih sama dengan teknik yang kemarin. Jadi kalau kita pakai yang di job sheet itu nilai VPP-nya 10, berarti Vmax-nya kan harusnya 5, tapi 5 itu harus kita kalikan dulu dengan akar 2, atau kita bagi dengan akar 2. 5 boleh dibagi atau dikali. Kalau dibagi berarti dengan 0,707, atau kalau dikali dengan akar 2. Ini kita bagi dengan 0,707 dengan ini adalah Vmax yang kita masukkan di power simulator. Oke, V1 atau VS sumber. Nah, sederhana sekali. Ini kita atur frekuensi utama 50 gitu ya. Kita cocokkan nanti dengan perhitungan secara teori. Kita lakukan, kita atur dulu simulasi kontrolnya, kita set 1 ya. Oke, kalau sudah kita run, ini kita call semua. Ini langsung ke RMS. Kita bandingkan dulu. Kita bandingkan dengan sini. V sumber ya. Apakah nilai V sumber ini nanti sama dengan nilai dari VR1 plus VR2? Kita ulang ya. All oke, V sumber ini tadi kita setting 7,07, maka RMS-nya kan 5, sekian. Jadi V sumber 5, sekian ini sama dengan Vmax-nya di perhitungan secara teori ini ya. 5. Oke, kita cek dulu. VR1 plus VR2 harusnya sama dengan V sumber. VR3, VR4, VL ini harusnya sama dengan V sumber. Nah, cek dulu. Caranya kalau di power simulator tinggal kita klik VR1, kita klik 2 kali double, ditambah VR2. Harusnya nilainya adalah 5. Benar nggak? Kita cek. Kita klik di sini, ditambahkan bawahnya. Nilainya 5,007552. Sama. Oke, kita cek yang bagian di sini, I2. Kalau tadi di gambar kita, di sini I2. Caranya sama. Tinggal kita dulu. VR3, VR4 di sini, VR4 kita klik. Kemudian tambah VL. Di bawah ini kita coba. Ini ditambahkan VR4, ditambahkan VL. 5,026 sekian terpengaruh oleh frekuensinya. Jadi hampir mendekati V sumber. Kalau komanya nanti 1 ya, digit, ini sama nih.
Coba sekarang di frekuensi dasar 50 ini kita bandingkan dengan yang ada di Excel. VR1 nilainya 2,5, sama 2,5. Kemudian VR2 nilainya 2,5, sama. VR4 nilainya sama ya, 2,5 volt. Kemudian VL-nya 0,0262, ini secara perhitungan. Kalau secara praktek VL-nya 2,618, di sini minus 002, berarti tarik 2 angka, berarti 0,02618. Kalau dibulatkan ya 0,022. Jadi di frekuensi 50 ini secara teori dan prakteknya sama. Perhitungan Remax R-nya kita ketemu angka ini. Kemudian secara teori juga, tetapi untuk L ini kita ketemu ini. Kemudian kita bandingkan nih dengan yang praktek. Ini nilainya VR1 2,537. Sorry, letaknya di atas. Ini pembulatan nih. Bagaimana dengan L-nya? L-nya sama. Di sini 0,02618. Di frekuensi 100, sekarang di frekuensi 100 tinggal kita hapus dulu, ini kita hapus, kita ganti langsung. Bagaimana ketika frekuensinya ini 100? Langkahnya sama, kita run simulation, kemudian add all. Oke, nah, kita langsung menuju ke RMS nya. VR1 2,5, VR2 2,5, VR3 2,5, VR4 2,5, base sumbernya sekian, VL-nya ini 0,052. 0,052. Apa nih nggak? Dari teori dan ya, yang kita carikan tadi di frekuensi 0,0524, ini 0,05236. Kalau maju satu angkanya berarti 0,0524, sama hasilnya. Langkah ini kalian lanjutkan sampai frekuensi yang diminta di job sheet, yaitu di frekuensi 5000. Jadi nanti caranya juga sama. Nah, yang perlu kalian amati nanti di frekuensi 5000 itu nanti VL-nya seperti apa. Misal ya, ini langsung saya ke frekuensi 5000. Kemudian kita tekan, kita add all. Oke, RMS. VL ini sudah 2,33. Kalau ditambahkan dengan VR3 dan VR4, ini nilainya 2,3, 2,2, 2,2, ini sekitar 6,6 sekian gitu ya. Melebihi dari VS. Kenapa? Karena ada di sini induktor ini ketika dia diberi frekuensi yang tinggi, dia akan meningkatkan tegangannya. Jadi mainnya di hukum Lenz. Ini sudah kalian pelajari di dasar listrik harusnya. Jadi semakin nanti frekuensi yang kita tambahkan di sini semakin besar, maka nilai tegangan VL pun akan semakin besar. Bahkan bisa jadi melebihi dari V sumbernya. Kita contohkan, kalau dia diberi frekuensi ya, frekuensinya misal kita tambahkan 50.000. Dan stepnya change ya. PL-nya sudah 4,91 sekian dengan sumber 5 sekian. Ini kalau ditambahkan kan
VL ditambah VR3 tambah VR4 ini sudah 4 kali 3 udah 12an volt. Jadi salah satu fungsi inductor ini kan kalau di kehidupan sehari-hari ini ada trafo step up ya, karena berupa lilitan. Ini hampir sama prosesnya. Ketika belitannya NS ya, belitan N1, N2 atau dengan frekuensi yang kita naikkan nanti akan menghasilkan tegangan yang berbeda. Nah, kalau dihitung-hitung nanti kalian samakan, kalian masukkan di sini selisihnya berapa sih? 100 tadi kan hampir sama nih. Kemudian di 500 dan seperti apa sampai ke 5000. Nah, ini kalau kita gambarkan tegangannya, ini tegangan R ini sama semua, stuck. Kita lihat di VR1, VR2, VR3. Kalau VR3 ini berubah. Kenapa? VR3 dan VR4 berubah karena dia dipasang secara seri. Dia dipasang secara seri dengan L. L ini kan berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Karena frekuensinya kita ubah dari 50, 100, 150 sampai 5000. Nanti hasilnya seperti apa ya? Ini kan berbeda nanti nilai VR3, VR4. Kalau kita lihat di simulasi ya, misal di angka kita acak angka 800, betul nggak sih? Dengan prakteknya kita lihat. Kita ubah frekuensinya menjadi 800 Hz. Oke. Nah, oke. Langsung kita bandingkan. Nilai VR1 2,500 tetap. VR1 2,500. VR2 2,500 sekian, 5000 sekian, 2,5 volt. VR3-nya 2,4913. Ini 2,4916. Ada perbedaan tapi sedikit sekali. Ini kan 4 digit di belakang koma. Kemudian VR4-nya 2,491 ya. Nilai VL-nya 0,4174. Kalau di prakteknya 0,417 ya. Sama nilainya bersama. Jadi selisihnya sangat sedikit asalkan kita melakukan perhitungan ini secara benar, kemudian prakteknya juga benar. Kalau nanti diurut sampai ke frekuensi 5000 ya, ini nilainya pun juga akan semakin besar. Kemudian kalau kita naik lagi frekuensinya, kita naikkan, nah ini 4,99. Masih mau ngecek lagi gitu ya, tinggal kita tambahkan lagi frekuensinya, misal 99999. Frekuensinya mentok di VS ya. Kalau di sini mentok di VS karena belitannya kan hanya tunggal ini. Ini 5 volt ya. Sorry, tadi bukan 5000 tapi 5 volt. Coba kita insert dia di frekuensi yang 55555. Sama, dia sudah stuck di frekuensi sumber. Cuma nanti ketika ditambahkan dengan VR3 dan VR4 kan penjumlahannya karena di seri, berarti tegangannya akan semakin besar. Dia stuck di. Nah, grafiknya nanti kalau ini tegangan ya, ini yang saya contohkan adalah tegangan. Ini VR-nya sama nih. Dengan frekuensi 50 sampai 1000 itu sama dia nilai tegangan. Tapi kalau nilai dari VL dengan frekuensi yang berubah-ubah, ini dia akan naik eksponensial. Jadi 50 kemudian sampai ke 1000 dia naik. Coba kita tambahkan yang tadi. Kita tambahkan. Dia akan naik. Artinya seperti ini. Di frekuensi yang dimana sih stucknya ya, harus kalian cari di sini. Kalian misal frekuensi 1000 nanti naik 50 step nanti akan ketemu di titik mana dia mulai stagnan gitu ya. Nah, ini akan naik sampai dengan nilai tegangan sumbernya. Naik. Nah,
sampai dengan sumber, kemudian kalau sudah tercapai ya dia akan linear. Nah, saya kira ini terkait dengan jawab 3, pengaruh frekuensi terhadap beban RLC paralel. Jadi sekali lagi nanti kita akan mengetahui nilai R-nya seperti apa ketika disambung paralel, kemudian nilai L-nya, dan satu lagi nilai C-nya. C-nya saya kira teman-teman bisa melakukan perhitungannya sendiri. Nah, PL-nya ini kita lihat dari frekuensi yang kecil sampai frekuensi besar dia semakin naik. Tapi untuk R-nya dia semakin dia tidak berubah di sini VR1 VR2. Yang berubah yang mana? Yang dirangkai secara seri dengan nilai L. Nah, yang kalian bandingkan nanti baiknya adalah VR1 atau VR2 saja dengan nilai VL3. Jadi hasilnya nanti seperti ini kalau untuk tegangan. Tapi kalau yang diminta nanti arusnya berarti ya tinggal kalian berubah saja data di sini. Data tegangan ini diganti dengan data arus di sini. I1 dan I2 atau dengan L-nya. L-nya kan caranya juga sama. Nanti tinggal kalian tambahkan saja arus di sini. Oke, kembali misal saya berubah ke frekuensi dasar 60. Kita tunggu dulu. Nah, ini RMS-nya. Sekarang sudah ketambahan. Sorry, ini harus di close dulu. Biar kita nanti bisa milih memasukkan nilai I-nya. Kita add all. Ini adalah nilai biar kelihatan ya, biar kelihatan kita rubah dulu. Ampere meter di sini kita anggap dia I total. Kemudian di sini adalah I1. Kemudian di sini adalah I2. Oke. Di sini IT kita display. Kita save dulu. Oke, ini kita add all saja semua. Kita perhatikan rumusnya. Oke, kita bandingkan dengan teorinya tadi. Ya, I1 8,334 kali 10 pangkat min 4. Sama, I1. I2 8,334 kali 10 pangkat min 4. Hampir sama kan nilainya. Kemudian IT-nya merupakan penjumlahan dari I1 plus I2. IT sama dengan I1 plus I2. Kita coba cek ya. Nah, I1, I2 kita masukkan. Kita jumlahkan I1 plus I2 harusnya sama dengan IT. 0,00016669 sekian ini. 1,66689 ini 10 kali 10 pangkat min 3. Berarti 1, 2, 3. Ini 1,6 diangkat 1,6. Berarti sama ya. Kalaupun ada perbedaan karena di belakang komanya itu banyak. Kalau kita ambil 3 angka di belakang koma ya bersama nilainya. Nah, inilah konsep teori yang harus kalian tahu. Bagaimana rangkaian seri, bagaimana rangkaian paralel, tegangan di titik-titik tertentu, ini prosesnya atau perhitungannya seperti itu. Ya nanti ketika nanti kalian menghitung secara teori ini, paham gitu, bagaimana nilainya yang muncul ini sudah benar, tidak ada kesalahan. Saya kira ini untuk job 3. Jadi nanti yang kalian bandingkan adalah VR1 atau VR2, pilih salah satu dibandingkan dengan VL-nya saja. Kemudian grafiknya nanti menyesuaikan yang diminta di tugas. Rumusnya hampir sama saja. T ini tadi saya ulangi, T merupakan penjumlahan dari I1 plus I2. Di VR1 sampai ini nanti kalian cek. Nanti kalian videonya kalian ke belakang bagaimana sih cara mencari. Saya kira itu pertemuan
bahasan kali ini terkait dengan pengaruh frekuensi terhadap beban RHC. Nanti silahkan dicoba, kalau ada yang belum paham silahkan kontak saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.